Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b dengan tema kesalehan yang palsu. Yesaya pasal 58 ayat 9b. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan tentang kesalehan bangsa Israel yang hanya pura-pura. Nabi Yesaya mencelah atau menegur iman palsu bangsa Yahudi dengan ibadah yang pura-pura dan juga puasa yang dilakukan umat Tuhan itu hanya untuk pamer, dan mereka melakukan pelanggaran dan kefasikan seperti di ayat 4 Yesaya pasal 58 itu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Saudaraku, ketaatan dan beribadah kepada Tuhan tidak ada artinya di hadapan Tuhan bila tidak disertai hidup saleh dan ketaatan pada hukum Allah yang disertai dengan belas kasihan pada orang-orang yang membutuhkan atau yang berkekurangan. Saudaraku, bagaimana perilaku yang benar? Yakinilah hasil dari iman yang menyelamatkan pasti juga memunculkan keselamatan bagi juga Yehuda yang tidak bahagia. Tertulis di ayat 8 Yesaya pasal 58 ini. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Jadi kebenaran yang terbit dari kasih penuh yang belas kasihan, yang juga meratakan jalan bagi laskar yang setia kepada Allah. Ketika laskar setia Allah yang maju berbaris, juga Tuhan berjanji untuk memuliakan persekutuan dan juga memberkati bagi orang-orang yang meninggalkan kemunafikan. Saudaraku, ada dua kesalehan di dalam hidup. Kesalehan palsu dan kesalehan sejati. Kesalehan palsu dijalankan bangsa Israel. Mereka mencari Allah setiap hari, dan pada saat yang sama mereka hidup di dalam dosa dan acuh saja terhadap perintah-perintahnya. Dan juga mereka kemungkinan juga berjalan menyelesaikan jalan-jalan duniawi atau hidup di dalam keduniawian. Jadi ibadah itu merupakan penghinaan dan kekejian untuk atau bagi Allah. Juga dengan puasa mereka tanpa disertai kasih dan perhatian kepada orang-orang yang tertindas. Jadi kesalehan mereka palsu atau munafik. Saudaraku, kesalehan yang sejati
dan berkenan kepada Tuhan adalah sikap hati yang benar di dalam tindakan yang baik dan saleh, perilaku yang rohani yang keluar dari hati yang tulus. Saudaraku, di pagi hari ini pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan yang benar dan hidup yang saleh? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan di pagi hari ini. Jadikan kami orang-orang yang mempunyai kesalehan yang sejati. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.